Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kami panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmatnya lah kami bisa sampai di tahap ini. Yang terhormat Bapak Dewan Juri Lomba Nasional Tahunan Rancang Bangun Teknik Mesin. Pada kesempatan kali ini kami RBM TM Team akan presentasikan hasil rancangan kami dengan nama Pengen Beca, yaitu pengenalan hewan dan belajar membaca. Pertama-tama saya akan memperkenalkan struktur tim. Ketua tim yaitu Ahmad Najmi Khairi, anggota tim Handi Ramadan Dwi Tama, Atma Cahya Anggono, dan juga Muhammad Rizky. Pada proses perancangan, kami menyempatkan waktu untuk survei ke lapangan. Hasil survei tersebut menyebutkan bahwa pembelajaran yang paling sulit dipahami oleh anak adalah belajar membaca, dan yang diminati oleh anak yaitu mendengarkan suara tertentu dan juga melihat gambar dari hewan-hewan. Maka dari itu kami membuat suatu rancangan dengan pendekatan saintifik memperlihatkan gambar hewan dan suara agar menarik dengan mengutamakan fungsi edukasinya. Selanjutnya akan disampaikan oleh Muhammad Rizky, dipersilahkan. Berdasarkan sumber yang kami baca, sangat penting permainan edukasi ini untuk anak umur 3-6 tahun agar bisa mengembangkan kemampuan kognitif, motorik, bahasa, dan sosial emosional. Dengan melihat hasil survei dan sumber yang kami baca, berikut adalah latar belakang, rumusan masalah, tujuan rancangan, dan manfaat daripada alat ini. Latar belakang, padahal ini RBM TM Team sebagai anak bangsa yang mendukung akan pengembangan edukasi untuk anak-anak umur 3-6 tahun, RBM TM Team mempunyai ide untuk membuat alat edukasi mekanik agar bisa mendukung perkembangan edukasi tersebut. Alat edukasi ini untuk anak panca indera normal serta penyandang tunanetra. Adapun rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana merancang alat permainan yang memperkenalkan gambar hewan untuk panca indera normal dan penyandang tunanetra. Yang kedua, bagaimana merancang alat permainan yang memperkenalkan suara hewan. Yang ketiga, bagaimana merancang alat permainan belajar membaca untuk anak panca indera normal dan penyandang tunanetra. Kemudian adapun tujuan rancangan ini yaitu merancang alat permainan yang memperkenalkan gambar hewan untuk panca indera normal serta penyandang tunanetra. Kemudian merancang alat permainan yang memperkenalkan suara hewan. Kemudian merancang alat permainan belajar membaca untuk panca indera normal dan penyandang tunanetra. Yaitu kemudian ada manfaat bagi penulis, bagi akademisi, dan bagi masyarakat. Bagi penulis, yaitu dapat mengimplementasikan ilmu selama perkuliahan dalam merancang suatu alat. Kemudian bagi akademisi, dapat referensi rancangan suatu alat edukasi mekanik bisa mengembangkan kemampuan kognitif, motorik, bahasa, dan sosial emosional. Bagi masyarakat, sebagai sarana pembelajaran yang baik untuk anak umur 3-6 tahun yang mengembangkan kemampuan kognitif, motorik, bahasa, dan sosial emosional. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Handi Ramadan Dwi Tama. Baiklah, selanjutnya itu model alat permainan edukasi mekanik yang kami olah. Dapat dilihat pada gambar 1, model 3D benda dari tampak isometrik dan tampak depan. Pada alat ini terdapat sebuah layar yang berfungsi untuk menampilkan gambar hewan yang akan ditebak. Dan juga ada sebuah speaker di sisi samping yang berguna untuk memberikan suara hewan yang akan ditebak. Pada gambar 2 adalah komponen yang digunakan untuk menampilkan gambar hewan. Gambar hewan yang dapat digunakan atau yang bisa ditebak ada 12 macam, yaitu kucing, singa, burung, monyet, anjing, sapi, gajah, bebek, ayam, harimau, kambing, dan kuda. Dan terdapat warna-warni di bawah komponen yang berfungsi untuk memantulkan cahaya dari LED yang nantinya akan dijelaskan pada slide selanjutnya. Pada gambar 3 merupakan gambar hewan dengan pola braille yang digunakan sebagai alat bantu untuk anak penyandang tunanetra. Sebuah gambar khusus diletakkan pada alat ini, di mana gambar tersebut berisi tonjolan-tonjolan yang berbentuk hewan tertentu. Hal ini akan mempermudah bagi anak penyandang tunanetra untuk menampak hewan melalui gambar yang disediakan tersebut. Pada gambar 4, ialah tombol tebak nama hewan, yang di bawahnya tertera tulisan hewan dalam huruf alfabet, dan ada juga tulisan dengan berpola braille untuk penyandang tunanetra. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Ahmad Azmi Hairi. Kita lihat pada gambar nomor 1 merupakan rangkaian untuk memutar permainan. Pada saat tombol start ditekan, maka motor DC akan berputar yang mana itu akan memutar gambar hewan pada permainan. Saat tombol start dilepas, maka motor akan berhenti dan memunculkan gambar pada layar. Kemudian permainan tersebut akan memunculkan suara hewan. Suara ini keluar akibat dari rangkaian pada gambar 2 yang mana sensor fotodioda atas
akan mendapatkan nilai dari pantulan cahaya yang mana nilai tersebut dikirim ke Arduino untuk memerintahkan daya pelayar menyetel suara hewan yang terletak pada micro SD. Setelah suara dan gambar hewan tersebut muncul, maka anak akan bermain menebak nama hewan. Di atas nama-nama hewan tersebut ada masing-masing satu tombol yang akan memberikan sinyal kepada fotodioda bawah berupa pencahayaan lampu LED. Masing-masing tombol tersebut menyalakan salah satu lampu LED, yang mana di atas lampu LED tersebut ada beberapa warna, sehingga pantulan cahaya dari lampu tersebut berbeda juga sesuai dengan tombol yang ditekan, dan ini berarti berbeda pula nilai hasil dari fotodioda. Jika nilai fotodioda bawah sama dengan fotodioda atas, maka akan memutar suara benar sekali. Dan jika fotodioda bawah berbeda dengan nilai fotodioda atas, maka akan memutar suara salah, bukan ini. Sekali permainan bisa dengan 6 hewan. Untuk melakukan permainan dengan 6 hewan lainnya bisa mengganti papan nama hewan dan komponen penempatan gambar hewan yang berada di atas motor DC. Slide selanjutnya yaitu merupakan program Arduino. Disinilah kita bisa mengatur suara yang keluar dari speaker. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Atma Cahyo Anggono, dipersilahkan. Selanjutnya adalah perhitungan-perhitungan yang digunakan untuk mengukur beberapa aspek dari mainan edukasi mekanik pengen BC ini. Yang pertama adalah menghitung daya baterai. Berdasarkan spesifikasi baterai serta dengan menggunakan rumus daya yaitu tegangan dikali arus, maka didapatkan daya baterai sebesar 9 Wh. Perhitungan kedua adalah menentukan jumlah arus rangkaian menggunakan rumus tegangan dibagikan dengan hambatan pada rangkaian tersebut, sehingga didapatkan nilai sebesar 0,3 mA. Yang ketiga adalah menghitung daya untuk memutar motor dengan menggunakan rumus daya yang sama, maka didapatkan nilai sebesar 0,0027 Watt. Kemudian perhitungan keempat adalah menentukan torsi untuk memutar motor dengan rumus 5252 dikali daya, lalu dibagikan dengan kecepatan putaran, sehingga didapatkan nilai sebesar 0,00063 Nm. Yang terakhir adalah menghitung waktu pemakaian. Berdasarkan daya total dari beberapa komponen, maka didapatkan nilai sebesar 17,4 hour, sehingga dapat dikatakan mainan edukasi mekanik pengen BC ini dapat bertahan selama 17,4 jam. Selanjutnya di sini terdapat daftar dari anggaran dana yang telah dirancang, berdasarkan komponen-komponen alat dan material yang digunakan serta proses pembuatannya. Kami menganggarkan biaya untuk pembuatan satu buah mainan edukasi mekanik pengen BC ini sebesar Rp440.000. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara. Selanjutnya adalah manajemen produksi. Ini yang pertama ada pembuatan perancangan menggunakan CAD, perancangan rangkaian komponen kelistrikan dan program Arduino, pembuatan alat pengen beca, yang mana di sini ada tahap ke dalam pembuatannya secara langsung. Selanjutnya yaitu adalah kesimpulan, yang mana gambar hewan untuk panca indera normal dan tunanetra yang digunakan untuk menebak gambar dan melatih kepekaan kepada anak-anak yang di umur 3 sampai 6 tahun. Selanjutnya kami akan memperlihatkan gambar demonstrasi dari alat pengen beca. Setelah ditekan maka akan muncul suara hewan. Suara dari hewan apakah ini? Salah, bukan ini. Benar sekali. A-Y-A-M. Ayam. Nah, ini merupakan alat bantu tunanetra. Mereka akan meraba gambar dari hewan tersebut dan meraba tulisan dari hewannya, dan kemudian memencet tombol. Selanjutnya, ini merupakan poster dari alat kami. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Salah hilap mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.